warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, saya Titik Putri Rahayu, guru mata pelajaran kimia dari SMA Negeri 4 Tangerang, akan berbagi praktik baik melalui video tentang Merdeka Belajar melalui pembelajaran berbasis proyek pembuatan alat penyaringan metode upload. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata Merdeka Belajar? Bagaimana Bapak Ibu menerapkan Merdeka Belajar dalam pembelajaran di kelas? Merdeka Belajar adalah belajar secara menyeluruh, holistik, satu dan lainnya saling mengisi, dan ini membutuhkan penciptaan suasana yang membuat anak belajar dari sisi manapun. Merdeka Belajar memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik sebagai subjek pembelajar yang mempunyai multi kecerdasan. Guru harus memahami tentang Merdeka Belajar ini dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik memilih konteks yang cocok untuk pencapaian tujuan yang sesuai dengan kondisi belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Namun, pembelajaran di kelas saya pada saat pembelajaran berkelompok hanya beberapa peserta didik yang aktif berpikir dan bekerja dalam kelompoknya. Sementara peserta didik yang lain lebih memilih menunggu dan mempercayakan hasilnya kepada temannya. Selain itu, tidak semua peserta didik terlibat dalam kolaborasi dan komunikasi yang baik. Komunikasi hanya didominasi oleh beberapa peserta didik. Tantangan yang saya hadapi dalam mengatasi permasalahan ini adalah bagaimana mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan keterampilan abad 21 peserta didik, meningkatkan tanggung jawab, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Seperti apa langkah-langkah praktik baik yang telah saya lakukan? Mari kita lihat video berikut ini. Kesan dan pesan juga selama proses pembuatan ini sampai akhir. Antaranya itu pertama, kesannya tentu ya bahagia sebab kita mendapatkan ilmu baru. Sebab kan materi tentang teknologi ini di sistem pembelajaran masih agak rancu ya kita ya. Nah, oleh karena itu kita diperdalam lewat alat penyaringan ini. Jadi kita bisa tahu nih jenis-jenis koloid, dan ternyata ini salah satu dari jenis koloid. Dan cara mengatasi koloid itu ya dengan cara alat penyaringan ini. Jadi air yang tadinya keruh dengan alat penyaringan ini bisa kita saring lalu berubah menjadi air yang jernih. Ya, jadi kita yang jadi tahu gimana sih cara membuat air yang kotor menjadi air yang bersih. Jadi kita tahu apa sih alat-alat penyaring yang harus kita buat buat nyaring air kotor. Karena kita sebelumnya kan juga belum tahu. Terus kita juga jadi tahu kalau gimana cara nyaring air pakai metode upload. Tadinya kan kita cuma tahu download doang kan. Kita jadi tahu metode upload. barat kita jadi kayak profesor gitu. Jadi ada masalah, nah bagaimana problem solvingnya kita putuskan di kelompok ini kayak profesor cilik. Wah, Nah,
Terus ini juga nih kesannya itu ternyata ngelem ini tuh kita sering melakukan kendala kotoran. Terus ya kita jadi tahu aja gimana caranya biar nggak bocor. Ternyata itu ngelemnya itu harus benar-benar rapet, nggak boleh ada rongga sedikit pun untuk menghindari kebocoran. Salah satu profesor yang membuat kita menjadi profesor. Lagi yang lain. Terus nih yang menurut saya paling krusial ya, ternyata kesan yang saya dapat itu pas saat ngambil air di sungai. Ternyata di sekitar kita itu air sungai yang kotor dan keruh itu masih dipakai aktivitas warga untuk kayak cuci baju, paling dominan sih cuci baju sama mandi. Ini kan mengindikasikan bahwa persebaran air bersih pun di sekitar kita itu belum rata. Makanya tujuan kita membuat alat seperti ini mudah-mudahan bisa terus dikembangkan dan bisa membantu warga sekitar yang membutuhkan. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat untuk memberikan pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Teruslah belajar dan jangan pernah berhenti untuk berbagi praktik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.